Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firdaus Auladawi, NIM 2101149. Di sini saya akan mengevaluasi materi mata kuliah perkuliahan pemasaran. Salah satunya ada standarisasi dan grading. Jadi, standarisasi itu penetapan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar dapat diterima oleh pasar. Standar mencakup aspek fisik, kimia, mikrobiologi, keamanan, dan lain-lainnya. Sedangkan grading yaitu pengelompokan produk berdasarkan kualitasnya. Grading biasanya dilakukan berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran, bentuk, warna, cacat, dan lainnya. Tujuan dari standarisasi dan grading yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk, kemudian mempermudah perdagangan, kemudian melindungi konsumen, dan adapun manfaat dari standarisasi dan grading yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan akses pasar, meningkatkan efisiensi produk. Adapun lembaga yang berwenang di dalam standarisasi dan grading yaitu Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Kemudian ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Perdagangan, lembaga penelitian dan pengembangan terkait. Proses standarisasi dan grading umumnya ada beberapa tahapan, yaitu ada penetapan standarnya, penerapan standar produk, penguji dan bersertifikat, kemudian ada pemberian label, ada di dalam standarisasi juga memiliki tantangan, yaitu tantangan standarisasi dan grading yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya standarisasi dan grading. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk penerapan standarisasi dan grading. Persaingan dengan produk impor yang tidak memenuhi produk standar. Kemudian ada upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya standarisasi dan grading. Kemudian peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk penerapan standarisasi dan grading. Kemudian penegakan regulasi terkait standarisasi dan grading produk perkebunan. Standarisasi dan grading adalah kunci untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk perkebunan Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan kompetitif dan komprehensif, diharapkan produk perkebunan Indonesia dapat mendominasi pasar domestik dan pasar internasional. Kemudian ada materi value chain atau rantai pasok. Value chain atau rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan nilai bagi produk atau jasanya. Nilai ini dapat berupa kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif dan keuntungan finansial. Porter merupakan salah satu para ahli yang mendefinisikan tentang value chain, yaitu semua aktivitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, penjualan, dan pemeliharaan suatu produk atau jasa. Tujuan utama dari analisis value chain adalah untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mengurangi biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan value chain, kemudian membedakan produk atau jasa perusahaan dari pesaing, kemudian membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan pelanggan. Menurut Porter, jenis-jenis value chain atau rantai pasok dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, aktivitas primer. Aktivitas primer adalah aktivitas yang secara langsung terlibat dalam menciptakan nilai bagi produk atau jasa. Aktivitas ini dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada logistik inbound, yaitu menerima dan menyimpan bahan baku dan komponen.
Kemudian logistik outbound mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Kemudian operasi 1 yaitu mengubah bahan baku dan komponen menjadi produk atau jasa. Kemudian pemasaran dan penjualan yaitu menginformasikan dan menjual produk atau jasa kepada masyarakat. Kemudian pelayanan yaitu menyediakan layanan purna jual kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah jenis aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itu aktivitas yang secara tidak langsung mendukung aktivitas primer. Aktivitas ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, yaitu menyediakan manajemen umum, keuangan, dan akuntansi. Kemudian ada sumber daya manusia, yaitu merekrut karyawan dan mengembangkan karyawan. Kemudian ada pengembangan teknologi, yaitu mengembangkan dan memelihara teknologi yang digunakan dalam kegiatan value chain. Kemudian procurement, yaitu memberi bahan baku, komponen dan layanan yang diperlukan untuk kegiatan value chain. Lalu manfaat value chain, adapun manfaat value chain yaitu membantu perusahaan untuk memahami bagaimana mereka menciptakan nilai bagi pemasaran, bagi pelanggan. Membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian membantu perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kemudian membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategi yang lebih baik. Adapun contoh value chain bagi perusahaan manufaktur yaitu logistik inbound, yaitu perusahaan menerima bahan baku dan dari pemasok dan menyimpan di gudangnya. Kemudian operasi 1 yaitu perusahaan mengubah bahan baku menjadi produk melalui proses produksi. Kemudian produksi outbound yaitu perusahaan mengirimkan produk jadi kepada pelanggan melalui distributor atau agen penjualan. Kemudian pemasaran dan penjualan, perusahaan mempromosikan produknya melalui iklan, promosi, dan pameran dagangnya. Kemudian ada pelayanan, yaitu perusahaan menyediakan layanan purna jual kepada pelanggan seperti perbaikan dan pemeliharaan produk. Dengan menganalisis value chain, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi aktivitas dan produktivitas. Kemudian adapun perbedaan supply chain dan value chain, yaitu kalau supply chain sebenarnya supply chain dan value chain adalah dua konsep penting dalam bisnis yang sering disalahartikan sebagai hal yang sama. Meskipun keduanya terkait erat, ada beberapa perbedaan. Antaranya yaitu perbedaan supply chain dan value chain, yaitu supply chain atau rantai pasok adalah jaringan organisasi orang, aktivitas interaksi, dan sumber daya pemasok ke pelanggan. Supply chain berfokus pada aliran fisik barang dan jasa dari hulu ke hilir. Sedangkan value chain atau rantai nilai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan nilai bagi produk atau jasanya. Value chain berfokus pada penciptaan dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Adapun perbedaan utama antara supply chain dan value chain, yaitu kalau supply chain fokusnya kepada aliran fisik barang dan jasa, sedangkan value chain penciptaan dan peningkatan nilai. Kemudian kalau supply chain dia mencakup dari pemasok ke pelanggan, sedangkan value chain dia mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Sedangkan supply chain tujuannya yaitu mengantarkan produk atau jasa ke pelanggan, sedangkan value chain tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Metrik supply chain yaitu dia biaya efisiensi waktu pengiriman, sedangkan supply chain metriknya yaitu nilai bagi pelanggan keunggulan kompetitif. Contoh bagi supply chain yaitu perusahaan manufaktur mobil membeli bahan baku dari pemasok, rakit mobil di pabriknya, dan kemudian
mengirimkan mobil ke showroom untuk dijual kepada pelanggan. Contoh dari value chain yaitu perusahaan manufaktur mobil, sedangkan contoh value chain yaitu perusahaan manufaktur mobil menawarkan berbagai produk model mobil dengan fitur dan harga yang berbeda, menyediakan layanan, harga yang berbeda, menyediakan menyediakan purna jual yang komprehensif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Supply chain dan value chain adalah dua konsep yang saling melengkapi. Supply chain adalah dasar untuk menciptakan value chain. Value chain di sisi lain membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan supply chain mereka. Dengan kita memahami perbedaan supply chain dan value chain, perusahaan dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien dan ultimately meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungannya. Adapun bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari berbagai elemen yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan dan peningkatan penjualan produk atau jasanya. Bauran pemasaran sering disebut sebagai 4P, yaitu produk, harga atau price, tempat atau place, kemudian promosi atau promotion. Selain 4P, beberapa ahli juga menambahkan elemen lain ke dalam bauran pemasaran, seperti people atau orang, yaitu kualitas karyawan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra perusahaan. Kemudian proses yang efisien dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya dan meningkatkan kualitas produknya. Kemudian ada physical evidence atau bukti fisik, yaitu seperti kemasan dan desain toko. Perusahaan harus memilih kombinasi elemen bauran pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan dari permasalahannya. Kombinasi yang tepat akan berbeda-beda tergantung pada jenis produk, target pasar, dan kondisi persaingan. Ada beberapa contoh penerapan dari bauran pemasaran, yaitu produk, yaitu dalam bidang produk, yaitu perusahaan smartphone meluncurkan model baru dengan fitur yang lebih canggih dan harga yang lebih kompetitif. Kemudian dari segi harganya, perusahaan maskapai penerbangan menawarkan diskon tiket pesawat untuk menarik wisatawan selama musim libur. Kemudian dari segi tempat, perusahaan kosmetik membuka toko baru di mall-mall besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian dari segi promosi, perusahaan makanan cepat saji meluncurkan iklan baru di televisi dan media sosial untuk mempromosikan produk barunya. Jadi, bauran pemasaran adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan permasalahannya. Dengan memahami dan juga menerapkan bauran pemasaran secara efektif, maka perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memperoleh keuntungan, dan juga membangun keunggulan yang kompetitif. Adapun manfaat dari bauran pemasaran, yaitu menentukan efektivitas pemasaran dan laba atas investasi. Kemudian membangun wawasan yang efisien tentang tren dan variabel masa depan. Kemudian mengelola dan mengalokasikan anggaran yang efektif. Kemudian mengelola kualitas data dari berbagai saluran, sumber dan juga sistem. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.